Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti, tentunya di channel Astuti Jewelry. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing ya kepada teman-teman semua ya, yang saya akan membahas ya DM yang masuk ya ke saya. Dan saya heran sekali ya, DM-nya itu hampir sama semua tentang perhiasan yang tidak bersurat apakah bisa dijual kembali. Oke teman-teman ya, saya akan bahas itu dan semoga kali ini akan menjadi plong ya, dan teman-teman tidak akan mengulangi ya pertanyaan yang sama kepada saya. Sebetulnya ini saya membahas perhiasan yang tidak bersurat itu apakah bisa dijual kembali sudah ya waktu itu. Mungkin teman-teman kalau bisa buka kembali ya konten saya yang waktu saya di Banyuwangi, waktu saya mengunjungi ibu dan bapak saya ya di Banyuwangi, saya sempat membuat konten itu ya, gara-gara memang di sana banyak teman-teman saya ya, teman-teman sekolah saya SD itu sudah dewasa semua sama saya. Nah jadi selalu bilang, Tuti, kalau saya punya perhiasan tidak ada surat kok nggak diterima, gimana ini? Nah seperti itu. Jadi disitulah saya bahas itu. Nah sekarang saya akan bahas kembali ya, dan semoga ini adalah yang saya akan sharingkan terakhir yang bisa membuat plong ya. Maksudnya nggak saya ngulang lagi, nah seperti itu. Jadi begini ya teman-teman. Pertama, perhiasan tanpa surat apakah bisa dijual ke siapapun? Nah seperti itu intinya ya, karena memang mereka tentunya kalau bilang seperti itu berarti sudah terjadi penolakan banyak sekali dari toko yang pernah dibeli ya, jadi sudah ditolak. Nah seperti itu. Nah saya jawab ya dengan sangat-sangat yakin ya, saya perhiasan ya yang tidak bersurat itu bisa dijual di siapapun dan kemanapun sebetulnya kan seperti itu. Tetapi ya mungkin ya teman-teman kurang ya itu mengerti dan selalu berpikir mungkin hanya pada toko yang dimana dia beli. Nah seperti itu. Nah kalau kenapa ya kalau toko yang Anda tempat membeli perhiasan itu suratnya hilang, tidak diterima, karena memang toko itu sudah mempunyai aturan. Jadi kalau menjual itu harus ada surat. Nah bagaimana kalau tidak ada surat, masa kita mau buang ya, atau mau kita terlantarkan? Nah seperti itu ya, terlepas kita bisa pakai ya untuk berhias ya, jadi seperti itu. Nah kalau toko yang sudah mempunyai aturan ya sah-sah aja ya teman-teman, namanya juga kita punya bisnis, kita punya aturan. Nah seperti itu, kita memang sudah menyepakati itu, jadi tidak salah ya toko itu. Nah terus apakah perhiasan itu bisa dijual? Ya sangat bisa sekali, sangat bisa sekali perhiasan itu dijual kemanapun. Nah masalahnya ya, yang menjadi masalah perhiasan kita yang kita beli waktu itu apa ya, kita harus tahu. Jadi permatanya apa ya, ikatnya ini emas atau bukan ya, jadi kita harus tahu. Nah jadi kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa membicarakan itu kepada orang atau calon yang kita mau jualin. Nah seperti itu. Tapi intinya bisa perhiasan ya, apalagi emas ya, walaupun toko menolak itu bukan tidak berarti ya, karena memang aturan toko, tetapi bisa ya, apalagi itu emas, kita mau buang tetap emas, mau kita bakar tetap emas. Nah jadi emas itu ya tetap emas ya, masa tidak ada nilainya. Nah satu. Nah kalau batu permata ya mungkin ya kita bisa saja ya kita mendapatkan batu permata kita sintetik ya, atau batu permata kita kaca. Nah tapi pada waktu itu kita mungkin kurang mengerti waktu itu, sehingga kita mengira batu itu batu yang mahal ya, yang harganya mahal. Padahal ya teman-teman, membeli batu itu murah, tetapi karena informasi atau kita tidak ngeh ya, atau ngeh itu apa ya, bahasa Jawanya ngeh ya,
kita nggak sadar gitu loh ya teman-teman, bahwa kita mengeluarkan uang berapa ya. Kalau kita mengeluarkan uang hanya 2 juta, masa kita pengen mendapatkan ruby atau permata mulia alam, nah seperti kan sudah tidak mungkin ya teman-teman ya. Nah itu jadi sebetulnya tidak tertipu ya, karena memang itu sesuai dengan harga seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang, nah bagaimana caranya kalau toko itu tidak menerima lagi, kita bingung ya, nggak apa-apa. Kita biasanya kalau seperti di Bali ya, di Hasanuddin, nah itu banyak sekali juga kan yang di jalan-jalan atau di teman-teman ya yang menjual-jual emas leburan. Nah seperti itu bisa kita jualin di sana. Nah apakah itu akan jatuh dan sangat murah? Belum tentu ya, bisa mahal, bisa jatuh. Nah seperti itu. Tetapi kalau Anda membelinya sudah lama ya tentunya tidak jatuh ya, karena memang emas itu kan cenderungnya akan naik terus. Nah walaupun itu tidak sedikit, tetapi setidaknya itu adalah kita mempunyai perhiasan yang ya balik-balik modal awal. Kalau kita hanya membeli perhiasan yang biasa saja, lain ya, ini berbicara masih yang biasa-biasa ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara perhiasan yang fine jewelry ya, perhiasan yang apa namanya bernilai tinggi ya, yang fashion, nah seperti itu beda, nilainya lain. Kita berbicara fokusnya yang kita hanya beli di toko-toko biasa ya, emas-emas gram-graman, nah seperti itu. Nah itu saya katakan sangat bisa. Di mana beli ya cari, di mana tempatnya yang biasanya bergerombol emas ya dicari di sana ya pasti laku. Nah cuma permasalahannya kalau kita itu apa namanya kelihatan bodoh ya, jadi wajah kita ini sudah gimana ya, kalau kita, mohon maaf ya teman-teman ya, ini bukan kasar ya, tapi saya mengatakan yang halus masih kurang ngerti ya. Jadi kalau kita kelihatan bodoh ya, atau memang kita bodoh, itu memang kadang cenderungnya kita akan dimanfaatkan oleh orang di segala apapun ini teman-teman ya. Kalau kita coba, kita ini lempang dulu ya, kita contohnya pergi ke terminal ya, terminal di Surabaya contohnya, di Bungur ya, seperti kita nah seperti kita bodoh seperti itu, kita kan bisa celaka gitu ya, kita bisa dirampok, kita bisa disesatkan orang ya, kita bisa diperkosa atau kita bisa dibius dan lain sebagainya seperti itu ya. Sama di dunia ini pun kalau kita kelihatan goblok ya, bodoh, nah seperti itu kita punya perhiasan atau punya sesuatu yang bernilai ya, kita bisa ketipu, nah karena kita bodoh. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu sudah saya jawab ya, bisa. Nah itu. Nah dan bagaimana kita bisa meningkatkan ya kualitas diri kita lah ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu bagaimana punya kesenangan ya, atau selalu melatih diri kita agar kita itu bisa lebih meningkat lagi ya, meningkat segala-galanya lah, pengetahuan kita ya, dari pergaulan kita, nah seperti itu. Dan kita juga harus senang juga mencari informasi, apalagi sekarang zaman sudah sangat gampang sekali untuk kita mendapatkan informasi. Jadi di dunia sosmed ini semuanya ada ya, informasi apa yang kita cari atau kita yang pengen pelajari itu semua ada, tergantung sekarang bagaimana kita pinter-pinter untuk mencari informasi itu dengan baik dan benar ya di sosmed. Karena kadang-kadang juga di sana kalau kita tidak jeli itu juga bisa menyesatkan juga ya, ada info-info yang kurang benar, nah seperti itu. Tapi intinya mudah sekali ya sekarang kita belajar, bisa lewat handphone ya, bisa lewat kalau kita tidak punya handphone ya bisa pakai handphonenya teman ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita buat jalan untuk kita belajar. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau kita meningkat di perhiasan jewelry yang fine ya, yang fine jewelry atau yang perhiasan yang memang berkelas. Contohnya kenapa yang berkelas, yang fashion ya, yang memang apa ya teman-teman ya, bukan asal buat ya, dibuat. Nah seperti itu. Kalau biasanya perbedaannya itu kalau di toko ya, di tempat yang jual gram-gram itu memang tidak ada
menariknya ya teman-teman ya, untuk kita pakai sebagai untuk penampilan itu kurang di sana. Nah di sana hanya emas ya, jadi melingkar, nah itu aja, dan itu pun kurang ya. Gimana saya mengatakan ya, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu ya teman-teman ya, bagi pedagang-pedagang jangan sampai tersinggung. Saya berbicara apa adanya di sini, jadi tidak modus atau apa, tidak ya teman-teman ya. Jadi kalau kenapa sih bedanya seperti kayak yang kami buat ya, saya buat itu benar-benar memang kita tidak asal buat. Membuat cincin itu tidak asal buat, benar-benar kita pikirkan ya, benar-benar kita hayati ya perhiasan ini. Jadi sebelum kita itu sebelum kita mau membuat sesuatu itu kita sudah membayangkan ya. Contohnya kita akan membuat cincin ini dari seperti padi, nah contohnya ya seperti padi. Nah kita ini sebelum itu jadi ya, tukang itu sudah bisa membayangkan cincin ini sudah jadi. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi cincin ini sudah ini pakai modelnya padi, nah itu sudah kita bisa bayangkan. Nah itu jadi benar-benar dibuat oleh hati dan dibuat dengan pelan-pelan ya, detail sekali pekerjaan yang dibuat, benar-benar walaupun sama-sama digosok, nah seperti itu benar-benar dari hati. Nah jadi manusia yang membuat. Nah biasanya kalau perbedaannya ya yang seperti kita beli ya di toko-toko di gram-gram itu pekerjaan mesin ya, jadi sekali cetak itu bisa ribuan di sana disebar di toko, makanya kan bisa kembar-kembar. Nah seperti itu kita bisa kok bedakan teman-teman ya, dari buatan mesin dengan buatan tangan atau buatan manusia itu sangat jauh sekali ya. Jadi tampak auranya itu sangat jauh sekali, jadi menariknya itu sangat kuat sekali ya bagi yang melihat ya, yang melihat kita memakai perhiasan dengan kita buat ya, dengan kita desain ya sedemikian rupa dengan sangat cantiknya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau kita mempunyai cincin yang memang benar-benar kita buat ya, waktu kita pesan dengan kesenangan kita ya waktu itu, dan kita jual ya, itu kemungkinan akan sangat tinggi sekali ya, karena orang suka. Nah jadi kita buat lagi juga sulit ya. Jadi kalau buatan tangan itu kalau mau dibuat dua atau diulang lagi itu tidak bisa persis ya, jadi mirip iya tapi persis tidak bisa. Nah jadi tangan manusia itu membuat sangat unik ya teman-teman ya. Nah itu bahkan kita mempunyai perhiasan itu kalau kita jual tidak akan rugi, justru akan sangat untung. Nah sangat untung besar. Nah tapi semua tergantung kembali ke diri kita ya, bagaimana kita ini mempunyai sesuatu ya, mempunyai barang bernilai. Kalau diri kita ini tidak mempunyai pengetahuan ya, kita tidak akan mendapatkan apa ya, justru malah sebaliknya kita akan dibodohin oleh orang dan kita akan menjual barang kita yang sebetulnya itu sangat mahal ya, bisa murah sekali ya. Karena memang begini ya teman-teman ya, pedagang itu ya sebetulnya kalau dibeli untung ya, dibeli untung dijual kembali ke kita ini sebetulnya masih sangat untung. Nah makanya kenapa masih banyak sekali ya aturan-aturan toko seperti itu. Nah salah satunya ya memang di situ. Nah jadi kita harus meningkatkan pengetahuan, itu intinya ya dalam hal apapun. Kalau kita pengetahuannya ada ya, otomatis kita akan mendapatkan yang maksimal untuk semua. Jadi apapun yang kita miliki ya, apapun yang kita ketahui, nah itu akan membuat kita tidak merugi. Begitulah ya teman-teman ya. Jadi intinya apa sharing di pagi hari ini, bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan, bisa kita harus selalu meningkatkan kecerdasan kita ya di dalam hal apapun ya. Jadi kita akan nanti menjadi orang yang berbobot ya, orang yang punya power. Nah seperti itu, jadi tidak akan ketemu orang yang akan bisa main-main kepada kita, dan tentunya juga kita akan bisa memberikan sesuatu untuk
anak-anak kita ya, keluarga kita ya, setidaknya kita membuat sejarah kecil dulu ya. Jadi kalau kita itu bisa pandai ya, jadi kita tidak bodoh, nah kita itu juga akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau punya perhiasan jangan panik ya, jadi kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak harus selalu mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Jadi begitu kita mendapatkan jawaban ya, kita olah lagi, kita pikirkan, oh ya benar nih, masuk akal, nah ini seperti itu. Nah jadi kita selalu akan berubah. Nah gitu. Itulah ya teman-teman ya, sharing saya di pagi hari ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat, dan teman-teman yang selalu DM saya sudah jelas ya. Kalau belum jelas, saya tidak bisa bicara apa lagi ya teman-teman ya. Jadi saya sudah katakan yang ya menurut saya sudah sangat jelas sekali. Ya sekarang masalahnya bagaimana Anda bisa meningkatkan pengetahuan dan kreativitas Anda ya di dalam kita menanggapi masalah yang ada. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini ya sharing kita, dan tentunya kita akan ketemu lagi ya di konten-konten selanjutnya, yang dimana saya selalu membahas soal bisnis dan soal perempuan ya, bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang hebat, perempuan yang tidak lemah, dan perempuan yang selalu kuat. Karena sangat penting ya peran wanita atau peran perempuan ya di dalam menggerakkan segalanya ya. Karena kalau perempuannya itu rusak atau perempuannya itu lemah, sudahlah, semua akan hancur ya, karena porosnya ini ada di perempuan ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya teman-teman ya, karena kita yang dekat dengan anak ya, kita selalu berinteraksi dengan anak kita. Nah jadi jadi kita bagaimana bisa dengan anak-anak kita ini, kita bisa kita bisa sharing ya sama mereka yang lebih dekat lagi ya daripada ayah, sehingga kita bisa menciptakan orang-orang hebat di zaman yang akan mendatang. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya sudahi di sini ya, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, diklik ya tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya nanti ya dengan konten-konten saya yang terbaru ya. Siapa tahu teman-teman yang ingin belajar berbisnis dan berusaha untuk menjadi pedagang ya, walaupun itu pedagang yang tidak punya modal, atau ingin jadi pedagang yang sekarang ini kita punya masalah banyak sekali keterbatasan, teman-teman bisa lihat ya konten-konten saya sebelumnya. Banyak sekali saya membahas ya di sana bagaimana kita memulai usaha tanpa modal ya, atau banyak orang bilang itu bonek ya, bondo nekat, atau modal dengkulnya pinjem lagi. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini, dan jangan lupa ya selalu kita bersyukur dan selalu semangat.